Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami di ETB 2, yaitu elektromiografi atau EMG dan NCV. Berikut anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Nita Syarama dengan 3 NIM terakhir 027, lalu ada Rido Faki dengan 3 NIM terakhir 029, lalu ada Nabila Nayara dengan 3 NIM terakhir 041, lalu ada Anasya dengan NIM 3 terakhir 042, lalu ada Widya Wijaya dengan NIM 3 terakhir 073. Selanjutnya yaitu latar belakang. Gerakan otot manusia itu dapat menghasilkan sinyal listrik yang dapat direkam dan dianalisis. Untuk itu, adanya EMG itu dapat digunakan sebagai metode dalam memeriksa fungsi otot dan saraf perifer. Kemudian dengan EMG juga kita dapat mengetahui kondisi aktivitas otot, baik saat kontraksi maupun saat relaksasi, sehingga sangat berguna dalam diagnosis dan rehabilitasi medis. Kemudian di sini ada tinjauan pustakanya. EMG itu adalah suatu alat yang digunakan untuk merekam aktivitas elektrik dari otot untuk menentukan apakah otot sedang melakukan kontraksi atau tidak dengan mempertimbangkan beberapa parameter seperti insertional activity, spontaneous activity, motor unit potential motor, dan interference pattern. Next. Tujuan dari praktikum EMG adalah mengenalkan perangkat elektromiogram atau EMG sehingga mahasiswa mampu mengoperasikan serta memperoleh informasi biopotensial otot serta menganalisisnya hasilnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah satu set alat EMG Catwell dan software Sierra Submit, dan kedua ada elektrograf. Next. Selanjutnya untuk prosedur praktikum sendiri, yaitu yang pertama persiapkan alat EMG Catwell dengan perangkat lunak Sierra Submit. Lalu selanjutnya praktikum diawali dengan memilih menu study atau tes EMG pada software. Lalu selanjutnya data pasien diinput dan pemeriksaan diinisiasi dengan menekan F3 Start Exam. Nah, pada praktikum kali ini, otot yang diukur adalah flexor carpi radialis dengan penentuan sisi tubuh sesuai naracoba. Setelah ditentukan otot yang diukur, konfirmasi konfigurasi dilakukan dengan menekan F3 OK. Selanjutnya, elektroda diposisikan pada area otot yang setelah ditentukan. Selanjutnya, naracoba diberikan instruksi untuk melakukan gerakan fleksi, kontraksi, dan relaksasi otot. Selanjutnya, pengukuran dilanjutkan hingga amplitudo dan durasi sinyal terlihat normal atau tidak berwarna merah. Selanjutnya, hasil pengukuran didokumentasikan melalui screenshot dan disimpan dalam format Microsoft Word untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, ini adalah hasil dan analisis sinyal pada gain 100. Yang pertama ini adalah hasil sinyal dari fleksi untuk gain 100. Pada kondisi fleksi dengan gain 100 ini, sinyal menunjukkan aktivitas listrik otot yang kuat dengan amplitudo yang berfluktuasi signifikan. Ini juga memperlihatkan pola gelombang yang padat dan tidak beraturan. Hal ini mencerminkan kontraksi otot yang aktif saat keadaan fleksi. Dari hasil pengukuran, frekuensi sinyal mencapai 75,4 Hz dengan rise time sebesar 10,89 milisecond, menunjukkan kecepatan sinyal mencapai puncaknya. Amplitudo maksimum tercatat sebesar 253 mikrofarad dengan durasi mikrovolume dengan durasi sinyal sebesar 22,94 milisecond yang sedikit lebih panjang dibandingkan nilai normal 10-15 milisecond. Luas sinyal terukur 1,39 mvms dengan jumlah fase 4 dan jumlah turns 3 menandakan kompleksitas aktivitas motor unit yang cukup tinggi. Ketebalan sinyal sebesar 5,47 dan size index sebesar 4,28 juga memberikan indikasi bahwa kontraksi otot masih berada dalam batas normal meskipun durasi yang lebih panjang dapat dikaitkan dengan proses regenerasi atau adaptasi neuromuskular ringan. Selanjutnya ini adalah sinyal pada kondisi ekstensi. Pada saat ekstensi, sinyal memperlihatkan pola gelombang yang lebih teratur dibandingkan saat fleksi. Ini menunjukkan aktivitas motor unit lebih stabil. Frekuensi
sinyal tercatat sebesar 50,1 Hz dan lebih rendah dibandingkan frekuensi fleksi. Dengan rise time sebesar 9,50 milisecond yang menandakan waktu respons otot yang lebih cepat dan amplitudo yang sinyal ekstensi menunjukkan bahwa kontraksi otot saat ekstensi lebih ringan dibandingkan fleksi. Durasi sinyal lebih panjang, yaitu sekitar 30,20 milisecond, menunjukkan kemungkinan adanya adaptasi neuromuskular tertentu. Luas sinyal tercatat sebesar 3,02 mvms dengan jumlah fase 1 dan turns 3 memperlihatkan sinyal yang lebih sederhana dan stabil. Tebal sinyal sebesar 18,32 dan size index 16,82 lebih besar dibandingkan fleksi. Ini mengindikasikan perekrutan motor unit dalam jumlah yang lebih besar untuk mempertahankan ekstensi. Selanjutnya ini adalah saat keadaan relaksasi atau relax. Pada keadaan ini, sinyal menunjukkan aktivitas listrik otot yang sangat minimal dan mendekati baseline. Namun masih adanya fluktuasi kecil yang bisa dikaitkan dengan tonus otot atau noise dari alat itu sendiri. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas listrik yang tercatat tetap ada meskipun otot tidak berkontraksi secara aktif. Dan ini sesuai dengan konsep tonus otot basal untuk mempertahankan postur. Selanjutnya kami juga melakukan percobaan pada Gen 500 yang mana untuk gerakan fleksi sendiri pada kondisi ini sinyal menunjukkan aktivitas listrik otot dengan amplitudo yang berfluktuasi, di mana memperlihatkan pola gelombang yang padat dan juga tidak beraturan. Hal ini mencerminkan kontraksi otot yang aktif saat fleksi, dan dari hasil pengukuran frekuensi sinyal mencapai 64,9 Hz dengan rise time sebesar 8,3 milisecond, yang menunjukkan bahwa kecepatan sinyal ketika mencapai puncaknya. Kemudian amplitudo maksimum tercatat sebesar 151,39 mV dengan durasi sinyal sebesar 17,36 milisecond. Menurut Preston dan Shapiro tahun 2013, aktivitas listrik ini saat kontraksi otot normalnya memiliki nilai antara 100 mV hingga 3 mV dengan durasi 2-15 milisecond. Dan dari percobaan, nilai durasi berwarna merah yang menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di luar batas normal. Kemudian luas sinyal terukur 0,68 mvms dengan jumlah fase 3 dan jumlah turns 2. Ketebalan sinyal sebesar 4,47 dan size index sebesar 2,85. Juga memberikan indikasi bahwa kontraksi otot masih berada dalam batas normal, meskipun durasi yang lebih panjang dapat dikaitkan dengan proses regenerasi atau adaptasi neuromuskular ringan. Next. Selanjutnya pada ekstensi, sinyal memperlihatkan pola gelombang yang lebih teratur dibandingkan saat fleksi yang tadi, menunjukkan aktivitas motor unit yang lebih stabil. Pada gerakan ekstensi ini, frekuensi sinyal yang tercatat sebesar 50,5 Hz dan lebih rendah dibandingkan gerakan fleksi yang sebelumnya, dengan rise time sebesar 8,89 milisecond, yang menandakan waktu respons otot yang lebih lambat. Amplitudonya sendiri saat ekstensi mencapai 197,4 mV, menunjukkan bahwa kontraksi otot saat ekstensi lebih berat dibandingkan pada saat fleksi. Kemudian durasi sinyal lebih panjang, yaitu 30,02 milisecond, menunjukkan kemungkinan adanya adaptasi neuromuskular tertentu. Dan di gerakan ekstensi juga terdapat warna merah pada parameter durasi yang menandakan nilai tersebut melebihi ambang batas. Dan luas sinyal tercatat sebesar 2,81 mvms dengan jumlah fase 1 dan turns 2, memperlihatkan sinyal yang lebih sederhana dan stabil. Kemudian tebal sinyal sebesar 14,25 dan size index 12,84 lebih besar dibandingkan fleksinya sendiri. Kemudian mengindikasikan perekrutan motor unit dalam jumlah yang besar untuk mempertahankan ekstensi. Dan yang terakhir pada Gen 500 dengan relaksasi. Di kondisi relaksasi ini, sinyal menunjukkan aktivitas listrik otot yang sangat minimal dan mendekati baseline. Meskipun demikian, masih terdapat fluktuasi kecil yang bisa dikaitkan dengan tonus otot atau noise alat. Dan amplitudo sinyal tercatat sebesar 201,7 mV dengan frekuensi 50,1 Hz dan durasi sebesar 38,8 milisecond. Nilai size indeksnya sendiri sebesar 17,89 dan menunjukkan bahwa aktivitas listrik yang tercatat tetap ada meskipun otot tidak
berkontraksi secara aktif, sesuai dengan konsep tonus otot basal untuk mempertahankan postur tubuh. Baik, untuk selanjutnya, untuk kesimpulan dari praktikum kali ini ada praktikum EMG, diperoleh kesimpulan bahwa hasil EMG dipengaruhi oleh tingkat aktivasi otot, posisi elektroda yang dapat menimbulkan noise, serta kelengkapan dan kesesuaian alat yang digunakan. Selanjutnya, munculnya warna merah pada monitor bagian durasi menunjukkan adanya ketidaknormalan aktivitas listrik pada otot, atau bisa juga terjadi karena alat yang digunakan terdapat kesalahan. Sehingga pada hasil praktikum, amplitude dan durasi sinyal EMG akan menghasilkan variasi tergantung pada aktivitas otot. Selanjutnya untuk Nerve Conduction Velocity atau NCV. Untuk latar belakang dari praktikum NCV ini adalah Nerve Conduction Velocity merupakan metode untuk mengukur kecepatan dan kualitas penghantaran sinyal listrik pada saraf perifer. Pemeriksaan ini biasanya untuk mendeteksi gangguan saraf seperti neuropati, cedera, maupun penyakit neuromuskular. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat mempelajari prinsip kerja, teknik pemeriksaan, dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil sebagai dasar untuk memahami evaluasi fungsi saraf dalam praktik klinis. Selanjutnya ini adalah tinjauan pustaka yang digunakan dalam praktikum NCV. Nerve conduction velocity ini pengukuran kecepatan impuls listrik yang bergerak melalui saraf. Pemeriksaan digunakan untuk menilai fungsi saraf, terutama kondisi neuron dan selubung mielin. NCV dapat membantu diagnosis berbagai penyakit saraf seperti amyotrophic lateral sclerosis atau ALS dan myasthenia gravis. Kemudian kecepatan konduksi saraf dapat dipengaruhi oleh ukuran dan mielinisasi serabut saraf. Serabut yang besar dan bermielin dapat menghantarkan sinyal lebih cepat dibandingkan dengan serabut yang kecil tanpa mielin. Penurunan kecepatan ini bisa menunjukkan adanya kerusakan pada mielin ataupun akson. Adapun beberapa parameter yang diukur dalam praktikum NCV ini antara lain yang pertama itu distal tensi atau DL. Ini waktu dari stimulasi sampai kontraksi otot. Yang kedua, parameter amplitudo ini menunjukkan jumlah serabut saraf yang teraktivasi dan parameter conduction velocity. Ini kecepatan hantaran berdasarkan jarak dan selisih waktu antar stimulasi. Pada praktikum ini, pengujian dilakukan pada saraf motorik median dengan memberikan stimulasi di pergelangan tangan dan merekam respon di otot abduktor pollicis brevis. Perekaman menggunakan 3 elektroda aktif, referensi dan ground, dan alat stimulator dan kutub katoda dan kutub anoda. Selanjutnya untuk tujuan praktikum sendiri yaitu mengetahui cara kerja perangkat NCV dan mampu mengoperasikan dan bagaimana memperoleh informasi kecepatan konduktivitas saraf motorik dengan parameter yang perlu diamati untuk proses diagnosis. Selanjutnya untuk alat dan bahan praktikum NCV itu satu set alat NCV Caldwell, lalu software secara submit dan elektroda seperti gambar yang disediakan. Untuk prosedur praktikum dari NCV ini sendiri, yang pertama, mempersiapkan alat NCV Caldwell dengan software Sierra Summit yang sudah terinstall. Kemudian, praktikum ini diawali dengan memilih menu study tes NCV pada software. Data pasien atau naracoba diinput dan pemeriksaan diinisiasi dengan menekan tombol F3 Start Exam. Kemudian otot saraf yang ditinjau pada praktikum NCV ini adalah median motor abductor pollicis brevis dengan penentuan sisi tubuh sesuai naracoba yang pada praktikum ini adalah sisi tubuh sebelah kanan. Kemudian konfirmasi konfigurasi dilakukan dengan menekan tombol F3 OK. Naracoba diberikan instruksi untuk relax. Dan untuk percobaan yang pertama, mengukur potensial pada stimulasi pertama dengan peletakan elektroda dan stimulator pertama sesuai gambar 2.6 pada modul dimulai dari intensitas terkecil, yakni 0,5 mA. Kemudian naikkan intensitas secara perlahan
hingga terlihat bentuk gelombang yang sesuai. Kemudian lakukan hal yang sama dengan peletakan elektroda dan stimulator kedua sesuai gambar 2.7 pada modul. Ukur potensial dimulai dari intensitas terkecil yakni 0,5 miliampere, kemudian naikkan intensitas secara perlahan hingga terlihat bentuk gelombang yang sesuai. Kemudian ukur jarak antara pergelangan tangan, yakni stimuli pertama dan siku yang stimuli keduanya. Kemudian tulis pada tabel distance dan hasil pengukuran didokumentasikan melalui screenshot dan disimpan dalam format Microsoft Word untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu hasil dari praktikum NCV sendiri itu memperhatikan parameter yakni amplitudo dan juga proximal conduction velocity. Nah, berdasarkan hasil praktikum didapatkan jarak Weirs dan elbow-nya itu sebesar 23 cm, kemudian ada DL elbow-nya itu 12,3 dan DL Weirs-nya itu 8,2. Kemudian di sini didapatkan nilai dari CV-nya itu atau conduction velocity-nya yaitu sebesar 56 per milimeter per second. Nah, kemudian rentang rentang normalnya dari conduction velocity ini itu sebesar 50 meter per second jika dilihat dari beberapa jurnal. Nah, oleh karena itu, hasil dari CV praktikum yang telah kami lakukan itu masih dalam batas normal. Nah, kemudian perbandingan onset praktikum vs normal itu durasi normal konduksi sarafnya kurang lebih 4,2 ms. Kemudian onset di Weirs-nya itu 8,2. Nah, ini tuh artinya lebih lambat dari yang seharusnya. Kemudian onset di elbow-nya itu sebesar 12,3 yang artinya juga lebih lambat dari seharusnya. Nah, penyebabnya itu adalah jarak titik stimulus yang semakin jauh dari otot target. Semakin jauh titik pemberian stimulus, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menghantarkan impuls saraf karena hambatan konduksi meningkat. Next. Selanjutnya yaitu gelombang gelombang sinyalnya itu baru terlihat ketika diberikan stimulus 21 miliampere. Hasilnya itu gelombang terlihat naik perlahan lalu turun dan tidak ada bentuk gelombang aneh seperti multiple peaks ataupun gelombang bercabang ataupun respon hilang, yang artinya itu tidak ada kerusakan berat ataupun blok syaraf. Nah, nilai onset yang didapatkan dari stimulus 21 miliampere ini tuh sebesar 8,3 milisecond di Weirs menunjukkan respon lebih lambat dari normal yang menandakan kecepatan transmisi sinyal menurun. Kemudian amplitudonya yaitu sebesar 5,8 milivolt menunjukkan serabut saraf yang aktif masih berfungsi dengan baik. Next. Yang terakhir untuk stimulus 25 miliampere, dari gambar terlihat bahwa sinyalnya terdapat satu titik minimum atau lembah yang diikuti oleh titik maksimum, itu atau puncak. Kemudian gelombang ini tuh menurun dan melandai. Titik minimum menunjukkan latensi awal respon saraf terhadap stimulus, sedangkan titik maksimum mencerminkan amplitudo maksimum aktivitas saraf. Lalu untuk onsetnya, pada titik Weirs tercatat sebesar 8,2 milisecond, yang jika dibandingkan dengan standar normal akan sedikit lebih lambat. Lalu untuk yang terakhir untuk amplitudonya mempunyai nilai sekitar 14,1 milivolt yang tergolong sangat baik dan menandakan bahwa jumlah serat saraf yang berfungsi masih banyak. Next. Terakhir, kesimpulan dari praktikum ini, berdasarkan praktikum yang dilakukan terkait NCV, diperoleh kesimpulan bahwa hasil NCV dapat dipengaruhi oleh kecepatan konduksi saraf, kemudian posisi elektroda, serta kesesuaian kalibrasi alat yang digunakan. Nilai proximal conduction velocity atau CV dapat diperoleh dengan membagi jarak antara wrist dan elbow terhadap selisih dari distal latensi atau DL, sehingga didapatkan nilai CV sebesar 56 MPers. Kemudian normalnya nilai CV itu berada di kisaran lebih dari 50 meter per second. Ini menurut Chang'e dari tahun 1993. Dan pada stimuli 21 miliampere, nilai onset di wrist sebesar 8,3 milisecond dengan amplitudo 5,8 milivolt. Sedangkan pada stimuli 25
miliampere nilai onset di titik reach sebesar 8,2 milisecond dengan amplitudo 14,1 milivolt. Kedua nilai onset tersebut cukup meleset jika dibandingkan dengan nilai onset yang seharusnya, di mana normalnya nilai onset atau durasi normal konduksi saraf yakni kurang dari 4,2 milisecond. Hal ini dapat disebabkan oleh jarak titik stimulus yang semakin jauh dari area saraf yang ditinjau, di mana semakin jauh titik pemberian stimulus, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk menghantarkan impuls saraf karena hambatan konduksinya meningkat. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.